Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan kembali melihat prediksi ya untuk bacaan timeless. Ini sebuah pilihan, pilih kartu tentang energi mingguan. Jadi energi yang akan dilewati untuk 1 minggu ke depan. Kapanpun kamu melihat video ini untuk 1 minggu ke depan, kira-kira apa yang perlu kamu lakukan, apa yang perlu kamu benahi, ya, yang perlu kamu perhatikan. Untuk masing-masing pilihan di sini ada batu putih, ya, batu putih di sini, batu piramid putih, kemudian ada batu piramid hitam, lalu ada batu piramid hijau, dan di sini ada batu piramid coklat. Ya, ada 4 pilihan di sini untuk bacaan pick a card energi mingguan. Kita mulai dari batu piramid putih, ya. Oke, ini bacaan singkat saja untuk memberikan pesan apa yang harus kalian perhatikan di dalam 1 minggu ke depan ini. Bacaan timeless, pick a card, energi mingguan. Batu piramid putih, kartu yang keluar adalah slow down. Slow down, ya. Oke, kalau dari kartu ini, pesan yang diberikan di dalam minggu ini, ketika kita merasa ya dunia ini sepertinya di luar dari kendali kita, tentunya itu sangat mudah membuat kita sangat seperti sangat berputus asa atau membuat kita seperti khawatir, gelisah. Dan ini adalah waktunya kalau selama ini kalian mungkin merasa ada perasaan-perasaan yang membuat kamu seperti tidak bisa mengontrol diri, mengontrol perasaanmu. Ini adalah waktunya untuk melakukan meditasi, ya. Melakukan meditasi setiap hari, ya, melatih diri kamu. Dan saya melihat di sini pikiran kita nantinya akan lebih terbuka dan ya mungkin kita akan bisa lebih, kalau dari kartu ini mengatakan kita akan bisa lebih menerima hal-hal baik itu dengan meditasi yang dilatih itu di pagi hari. Ya, karena ini adalah situasi di mana kita bisa memulai sebuah hari baru dengan memberikan energi-energi positif melalui latihan meditasi kita, ya. Jadi kalau saya melihat di sini untuk sepanjang minggu ini, buat kalian yang mungkin merasa selama ini perasaan kalian kacau, pikiran kalian diisi dengan hal-hal yang membuat kalian tidak bisa mengontrol diri, nah ini adalah waktunya untuk mulai melatih diri bermeditasi. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan itu, kita pasti akan bisa mengakhiri sebuah hari, ya, misalnya di satu hari itu, di sepanjang hari itu, ya kita tidak akan lagi terlalu memikirkan tentang hal-hal yang selama ini membuat kita gelisah. Dalam artian, ya kita nggak usah terlalu terpaku untuk hal-hal yang mungkin selama ini kita fokuskan. Kita akan bisa merasakan kebaikan, ya, hal-hal yang lebih membuat kita tenang, ya, membuat kita lebih memikirkan hal-hal yang membahagiakan, dan juga untuk menjalani kehidupan itu akan lebih damai. Jadi di sini dikatakan jangan menunggu lagi, kamu bisa melatih dirimu untuk ya mulai tenang, ya, mulai tenang dengan diri kamu. Di sini caranya adalah salah satunya dengan bermeditasi di minggu ini. Slow down. Slow down. Kita lihat dari kartu Lenormand.
apa yang terjadi atau apa yang akan dirasakan di minggu ini. Dari kartu Lenormand ada kartu kartu nomor 10. Ini kartu gambar celurit ya. Kemudian di sini ada gambar hati, dan ini tentang kartu nomor 43, labirin. Ya, minggu ini sepertinya kita seperti seseorang yang berputar-putar dalam sebuah situasi yang belum membawa kita dalam dalam situasi menemukan jalan keluar. Kita masih mencari ketenangan diri, kita masih mencari jawaban, kita masih mencari hal-hal yang ya mungkin kita harapkan bisa terjadi sebuah perubahan. Ini seperti labirin, kita masih terus-terusan berputar-putar di dalam situasi yang sama. Dan ini biasanya membuat kita seperti seseorang yang bisa dikatakan ya pada akhirnya lelah ya. Kita seperti stuck, kita juga khawatir apabila kita tidak bisa menemukan jalan keluar. Karena di sini apapun yang bisa dikatakan di sini yang harus kita lakukan dari situasi yang terus saja kita alami ini, itu bisa kita lewati apabila kita mau membuat semacam keputusan. Ya, energinya di sini kita harus bisa mengambil keputusan buat diri kita sendiri, keputusan yang pasti yang bisa memberikan kebahagiaan, memberikan kita rasa nyaman, memberikan perasaan kita damai, ya. Semua itu keputusan dari diri kita. Dalam arti kalau kita masih ingin terus berputar-putar dalam situasi yang sama, ya kita akan lelah sendiri, kita akan capek sendiri, kita akan terus-terusan merasa takut, khawatir, lelah, ya. Tetapi kalau kita di sini mau untuk melakukan perubahan, karena ini juga tentang perubahan ya. Perubahan itu adalah mencari sebuah kondisi yang lebih membahagiakan. Buat tindakan yang bisa memberikan perasaan kamu damai, membuat perasaan kamu tenang, bahagia. Karena kalau dari kartu ini saya melihat memang ada sesuatu hal yang rumit yang mungkin difikirkan atau terjadi. Ya. Jadi jelas kalau saya melihat di sini untuk bisa keluar dari situasi itu adalah bagaimana kita harus bisa mengambil keputusan. Mengambil keputusan, itu keputusan kita. Keputusan untuk bisa merasakan situasi yang lebih baik, nyaman, itu adalah keputusan dari diri sendiri. Kalau kita masih terus-terusan berada di dalam situasi yang sulit ini, ya bisa dikatakan kita akan terus akan merasa tidak tenang, kita akan terus khawatir. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan hal-hal yang baik, yang menyenangkan, yang damai, yang membuat kita lebih tenang, ya dengan cara bermeditasi, menenangkan diri. Semua itu butuh proses, perlahan-lahan bisa berubah dengan cara itu tadi, salah satunya bermeditasi. Mungkin memang akan ada sebuah situasi yang masih belum bisa menemukan jalan keluar artinya di minggu ini. Jadi tenangkan dirimu. Ya, bisa dikatakan di sini buat sebuah tindakan yang bisa merubah, paling tidak di sini merubah pikiranmu menjadi lebih tenang, begitu. Mungkin masalah masih ada, masih akan ada, tetapi ya jangan stuck dengan masalah itu. Hadapi masalah dengan ketenangan. Ya. Untuk kalian yang memilih batu putih, ini juga putih tentang spiritual. Ya, jadi kalian itu dituntut untuk lebih spiritual di minggu ini, menenangkan pikiran, menenangkan diri agar tidak terbawa dalam situasi yang sulit atau tidak terus-terusan terfokus
memikirkan hal-hal yang sulit yang terjadi. Kita ke batu hitam. Apa untuk kalian yang memilih batu hitam? Pesan di minggu ini. Say you're sorry. Say you're sorry. Oke. Ini seperti ada perasaan menyesal. Apakah kalian diliputi perasaan menyesal? Apakah memang ada sesuatu hal yang perlu kalian perbaiki, ya, hubungan yang perlu diperbaiki, tetapi kamu tidak tahu harus bagaimana, begitu? Jadi dikatakan di sini, berikan penghargaan untuk sesuatu yang bisa kamu lakukan di sini, dengan paling tidak memulai mengatakan maafkan saya, ya, atau saya meminta maaf. Jadi bangun kepercayaan dirimu, ya, dan mulai dengan berkata saya minta maaf. Ambil sebuah kalau bisa dikatakan di sini, apapun yang menjadi resikonya, ya, atau bertanggung jawablah, begitulah. Bertanggung jawablah untuk apapun yang nanti kamu terima dari permintaan maafmu. Karena memaafkan itu bukan hanya untuk mereka, orang yang terkoneksi dengan kamu, tetapi memaafkan itu adalah juga untuk dirimu sendiri. Jadi setelah kamu bisa memaafkan, setelah itu baru kamu bisa benar-benar melepaskan, dan ini akan memberikan perasaan yang plong, ya, yang puas untuk diri kita, dalam arti kalau kita sudah bisa mengutarakan penyesalan kita memaafkan seseorang maupun memaafkan diri kita sendiri, kita yang meminta maaf. Nah, itu akan membuat perasaan kita lega dan kita juga akan merasa bangga kepada diri sendiri. Ya, kalau dikatakan di sini memang membuat kesalahan itu atau membuat membuat sebuah situasi untuk bisa dikatakan merendahkan diri dalam tanda kutip, ya, bukan merendahkan diri dalam arti memperburuk diri. Sedikit merendahkan hati itu memang tidak mudah, tetapi ini adalah sebuah semacam peningkatan, begitu, untuk jalan spiritualmu. Wow. Ya, merendahkan hati untuk apa? Untuk meminta maaf di minggu ini. Oke, kalian yang memilih batu hitam. Kita lihat dari kartu Lenormand. Apa yang menjadi situasinya di satu minggu ini? Kalian yang memilih batu hitam, ada child, ya, kartu anak. Kemudian ada Max, kartu topeng. Dan ada kartu fish. Wow. Ya, ini sebuah awal baru sebenarnya yang bisa dimulai, ya. Ini juga tentang ketulusan. Artinya kalau memang ingin mengawali sesuatu yang baru, hubungan yang diperbaiki, koneksi dengan seseorang yang sempat bermasalah, lakukan itu dengan ketulusan. Karena kalau saya melihat di sini, selama ini kita seperti seseorang yang berpura-pura. Berpura-pura seperti seseorang yang sudah merasa sudah bebas dari sebuah permasalahan barangkali, ya, atau mungkin di sini kita sudah terbebas dari koneksi dengan seseorang. Mungkin kamu merasa selama ini kamu sudah nggak ada masalah dengan siapa-siapa, atau kamu sudah merasa bebas, tidak ada koneksi dengan seseorang. Tapi itu sebenarnya hanya topeng. Di dalam dirimu itu masih ada hal-hal yang bisa dikatakan di sini kamu itu hanya bersikap seperti seorang anak kecil, nggak berani mengakui. Anak kecil itu kan biasanya, ya,
anak-anak yang belum mereka tulus, jujur, tetapi mereka ini energinya bukan energi anak kecil yang usia mereka yang belum dewasa ya, tetapi ini justru jangan seperti anak kecil dalam artian kamu nggak dewasa, begitu loh. Kamu hanya berpura-pura selama ini. Sementara sebenarnya kalau bisa dikatakan di sini kamu itu ingin bisa merasa bebas dalam arti plong. Pengen menjalani hidup dalam artian mengalir, tenang, nyaman. Tapi selama ini kamu berpura-pura. Karena apa? Karena masih ada sesuatu hal yang bisa dikatakan di sini kamu tutupi. Kamu tutupi di dalam diri kamu. Ya, bisa saja kamu di sini seperti orang yang apa ya? Kalau saya lihat di sini, mungkin hanya memfokuskan dirimu untuk hal-hal lain. Tapi sebenarnya itu hanya semacam pelarianmu ya. Kamu seperti hanya ingin menutupi dirimu dari perasaan bersalah barangkali atau perasaan tertekan kamu di sini. Jadi sekali lagi di minggu ini jika kamu memang ingin merasa terbebas dari hal-hal yang selama ini sengaja kamu tahan ya. Kamu seperti hanya bertopeng, berpura-pura. Ya, awalilah sesuatu itu dengan ketulusan. Apa itu? Selesaikan masalahmu. Katakan sesuatu pada seseorang yang mungkin selama ini tidak terkoneksi bersama kamu. Memulai meminta maaf apapun yang menjadi masalah di antara kalian sebelumnya. Supaya kamu nggak lagi seperti seseorang yang hanya menutupi atau memanipulasi diri. Ya. Memanipulasi diri, mungkin kamu hanya sibuk dengan pekerjaanmu, hanya mengejar keuntungan dan sebagainya, tapi itu hanya pelarian. Ya, ini energi kebebasan. Kebebasan dalam arti kamu ingin bebas dari segala hal yang selama ini kamu tutupi. Tapi kamu seperti ya itu tadi, seperti seseorang yang tidak dewasa, nggak berani mengakui itu, nggak berani menyelesaikan masalah kamu. Itu yang saya lihat yang menjadi permasalahannya, dan di sini adalah solusi, pesannya. Mulai untuk berani mengungkapkan apa yang menjadi keinginanmu di sini kepada seseorang barangkali. Paling tidak mulailah untuk memulai komunikasi dengan meminta maaf ya. So, apapun nanti hasilnya, apakah seseorang itu akan memaafkan kamu atau tidak, ya mengalir aja. Jalani aja selanjutnya. Mengalir dalam arti ya biarlah nanti seperti apa selanjutnya, ya itu biarkan saja semesta yang akan bekerja ya. Yang penting kamu sudah bisa membebaskan dirimu dari perasaan-perasaan yang mungkin selama ini merasa bersalah, merasa ada yang mengganjal yang kamu selalu tutupi di dirimu ya. Untuk kalian yang memilih batu hitam, minggu ini mulailah memperbaiki hubungan, memperbaiki koneksi dengan seseorang yang mungkin selama ini kamu menahan perasaanmu, menahan diri kamu karena ada hal-hal yang bermasalah di antara kalian. Kamu seperti hanya menutupi itu di dalam diri kamu. So, mulailah minggu ini untuk memperbaiki semua permasalahan itu. Oke, sekarang batu hijau. Yang memilih batu hijau, apa pesannya untuk minggu ini? Yang memilih batu hijau. Risk it. Wow, risk it. Oke, jadi di sini ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi ya. Setelah dirimu mungkin memiliki sebuah keberanian yang cukup besar untuk bisa melakukan sebuah tindakan ya. Yang mana di sini kamu harus berani atau bersedia untuk menanggung
apapun dampak, apapun akibatnya. Nah, jadi ini ada sesuatu hal yang akan terjadi. Ya, ini tentang barangkali tentang impian-impianmu ya, yang selama ini kamu impikan. Jelas di sini kalau kamu ingin sesuatu hal terjadi sesuai dengan impian kamu, yang dibutuhkan ini adalah action, tindakan. Dan kamu harus siap untuk membuat sebuah pergerakan atau sebuah kemajuan di sini ya. Dan perlu kamu ingat di sini, apapun yang kamu lakukan itu tidak akan merugikan, tidak ada hal yang merugikan kamu. Artinya nothing to lose di sini, kamu nggak bakal rugi, walaupun kamu mungkin di sini sudah melakukan sesuatu tetapi kamu tidak bisa mendapatkannya, ya itu pun bukan sebuah kerugian sebenarnya. Yang terutama di sini bagaimana kamu harus berani melakukan tindakan yang ingin kamu lakukan untuk mewujudkan impianmu. Kalau misalnya nanti tidak ada hasilnya atau mungkin kamu tidak mendapatkan seperti apa yang menjadi harapanmu, itu bukan sesuatu hal yang bisa dikatakan nggak merugikan juga kalau saya lihat di sini. Yang penting bagaimana kamu mau berani memulai, ya. Meskipun jika kamu gagal di sini. Karena di dalam diri kamu, apabila kamu sudah melakukan tindakan, jelas kamu sudah memiliki sebuah kamu sudah memiliki, paling tidak bisa memiliki peningkatan diri ya. Namanya kita kalau sudah mencoba sesuatu, entah itu hasilnya baik ataupun gagal, artinya kita sudah pernah mencoba, itu sebuah peningkatan. Soal gagal nanti atau soal hasil yang tidak sesuai ya, yang penting sudah dilakukan, itu kan sebuah peningkatan. Jadi kalau dikatakan di sini, jangan lagi kamu menunggu ya atau menahan diri, segera lakukan sebuah lompatan, go for it. Kerjakan aja, lakuin aja apapun yang menjadi impianmu di minggu ini. Oke, kita lihat. Kartunya bagus ya. Risk it. Jadi berani untuk menanggung resiko atau mengambil semacam tindakan yang sebenarnya resikonya di sini kalau saya lihat sih apapun itu ya, berani mengambil semacam tindakan apapun hasilnya, jangan terlalu dikhawatirkan untuk resiko apapun yang terjadi. Ada kartu house di sini, fish dan max. Kalau saya melihat ini tentang perasaan nyaman, perasaan damai yang ingin dirasakan. Mungkin dalam sebuah hubungan, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah pekerjaan ya, koneksi dengan relasi atau rekan kerja. Ingin merasa damai, ingin merasakan sebuah kebahagiaan dalam hubungan itu, koneksi itu. Karena ya bisa dikatakan di sini ada hal yang ingin dicapai. Artinya mungkin ini kebahagiaan yang berkaitan dengan membebaskan diri dari masalah, ya, menyelesaikan masalah maksud saya, supaya bisa ada kedamaian lagi dengan seseorang, atau justru ini sebuah perasaan nyaman untuk bekerja sama agar bisa menghasilkan sesuatu, keuntungan misalnya, untuk bisa mendapatkan ya keuangan yang lebih baik, hasil begitu. Jadi kalau saya melihat ini seperti sebenarnya di dalam diri itu ingin begitu, ingin ada sebuah pencapaian ya. Entah itu berdamai dengan seseorang atau mungkin untuk bisa bekerja sama dengan seseorang, dengan pihak lain. Karena di sini juga tentang sesuatu hal yang bisa dikatakan ini kebebasan ya, terbebas dari masalah atau mungkin terbebas dari ya selama ini mungkin ada sesuatu yang bisa dikatakan juga
menjadi persoalan ya. Mungkin persoalan keuangan, ingin terbebas dari masalah-masalah keuangan, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya itu yang ingin dicapai, hanya mungkin kamu selama ini masih ada sikap menutup diri. Nah, karena di sini saya melihat ada seseorang yang berpura-pura. Berpura-pura. Saya seperti nyebutnya 3 kali, berpura-pura-pura. Jadi seperti ada seseorang yang belum mau melakukan itu, perdamaian atau ingin mengajak pihak lain bekerja sama, apapun itu, masih menutup diri. Padahal kalau dari kartu ini, kalau sebagai pesan, ini dikatakan ya, kamu harus berani mengambil peran. Dalam arti kamu harus berani untuk melakukan sesuai dengan apa yang ingin kamu lakoni. Ini kan seperti Max itu seperti energi orang yang menggunakan topeng, dan itu biasanya digunakan sebagai peran dalam lakon, misalnya seperti itu. Jadi lakukan apa yang ingin kamu lakukan sesuai dengan peranmu gitu. Kalau kamu di sini misalnya ingin mendapatkan keuntungan dan kamu ingin bekerja sama dengan seseorang, ya lakukan apa yang ingin kamu perbuat begitu. Misalnya apa ya? Jalin koneksi dengan yang lain begitu. Kamu lakukan tugas-tugas tanggung jawab kamu dengan baik agar kamu bisa mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Ya. Mungkin kamu di sini juga harus berani mengajukan misalnya proposal atau apapun itu. Kalau memang kamu di sini ingin sebuah hasil, punya semacam keinginan pencapaian hasil keuangan, kamu di sini ada peran kalau saya lihat. Kalau dalam hal seperti ingin mencapai sebuah ini tentang kesuksesan, kamu punya peran yang perlu kamu pergunakan. Atau kalau ini tentang keinginan memperbaiki masalah dengan seseorang, dengan pihak lain, ya sebenarnya kamu itu bisa mengambil tindakan, karena mungkin ya kamu harus berani berperan gitu ya. Berperan itu dalam arti harus berani bertindak, melakukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginanmu agar hasil yang kamu mau itu bisa terjadi. Jadi artinya di sini ya apapun itu lakukan. Resikonya nanti ada hasil yang baik atau mungkin ada sesuatu hal yang lebih mendamaikan antara dirimu dengan seseorang, ya itu resiko yang baik. Tapi kalaupun tidak, artinya masalahmu tidak bisa selesai, dalam arti mungkin belum ada perdamaian atau belum ada hasil yang tercapai, ya itu pun nggak masalah sebenarnya. Itu resiko. Yang penting sekarang lakukan apa yang menjadi tanggung jawab atau peran kamu di sini, apa yang menjadi harapan keinginan kamu. Ya. Tidak ada ruginya kalau saya lihat. Yang penting kamu seperti punya ide, tapi kamu masih menahan-nahan. Nah, kalau kamu tahan terus, nggak kamu ajukan atau tidak kamu tidak kamu lakukan, ya jelas itu nggak bakal ada hasilnya, ya. Tapi kalau kamu sudah melakukan apa yang kamu ingin, mungkin di sini ingin perbuat, mengajukan ide atau ingin menyelesaikan masalah, soal hasilnya nanti bagaimana, yang penting kamu sudah bisa membebaskan diri dari itu tadi. Kamu sudah plong, kamu sudah bebas dari, mungkin selama ini kamu merasa ganjel begitu ya. Karena ada sesuatu yang belum bisa kamu keluarkan, kamu masih kamu tahan-tahan. Oke, jadi mungkin akan ada resiko. Resiko ini bisa saja hasil ya, dampak. Dampaknya itu apa? Jangan difikirkan. Yang penting kamu harus bisa melepaskan dulu apa yang menjadi unek-unek atau ya bisa dikatakan di sini mungkin seperti keinginanmu, ide kamu di dalam situasi entah pekerjaan, usahamu, atau mungkin juga dalam menyelesaikan persoalan, ya. Itu yang saya lihat untuk yang memilih batu hijau. Oke, kita ke batu terakhir, batu coklat.
Batu coklat. Kita lihat apa pesan untuk minggu ini untuk kalian yang memilih batu coklat ya. Apa pesannya? Karena ini bacaan mingguan. Kapanpun kalian lihat untuk 1 minggu ke depan, tampaknya kalian harus fokus dengan apa yang terbaca di sini lewat pilihan masing-masing. Wow, batu coklat di sini ada pause. Pause ya. Ini seperti ada perasaan yang tidak yakin tentang sebuah keputusan. Ingin mengambil keputusan tetapi ada perasaan yang tidak yakin, tidak percaya diri. Mungkin karena ada sesuatu alasan sehingga nggak yakin mengambil keputusan. Jadi dikatakan segera ambil waktu sejenak ya untuk diri kamu. Ambil waktumu untuk berpikir sebelum mengambil keputusan ini. Jadi mungkin nggak perlu terlalu terburu-buru. Ikuti kata hatimu ya, yang pastinya suara hati itu akan membimbingmu secara bijak di sini. Kalau kamu misalnya merasa tertekan untuk mengambil keputusan secara cepat, misalnya kamu harus membuat keputusan secara cepat, misalnya kamu memang diharuskan membuat keputusan segera begitu ya. Nah, ini mungkin sebuah tanda bahwa hal ini bukan sesuatu yang tepat buat kamu. Artinya kalau kamu di sini ada perasaan diburu-buru untuk membuat keputusan, tampaknya itu bukan sebuah kesempatan yang benar, yang baik buat kamu. Kalau kamu memang diburu-buru atau dikejar oleh sesuatu, ayo harus buat keputusan sekarang. Saya melihat itu seperti sebuah tanda yang menyatakan kamu tidak mendapatkan sebuah kesempatan yang benar, yang baik. Karena kalau mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa difikirkan, tanpa mendengarkan kata hati, pasti hasilnya juga tidak akan baik. Jadi jangan khawatir karena masih ada kesempatan-kesempatan lain yang akan datang ya. Dan satu hal di sini jadi satu hal di sini bahwa jadilah seperti Gregorius glove, seperti ya seseorang yang memiliki kalau saya lihat di sini memiliki keyakinan begitu, memiliki keyakinan. Saya melihat ini tentang sebuah situasi mungkin kamu harus menahan diri untuk bisa mengambil keputusan. Pause, entahlah minggu ini menahan diri untuk mengambil keputusan. Kalau kamu terburu-buru, ada sesuatu yang diburu-buru untuk segera kamu lakukan, menentukan sesuatu. Misalnya ada seseorang, ayo dong gimana? Tampaknya tanda dari kartu ini mengatakan itu bukan sesuatu hal yang baik untuk kamu terima. Ya, kalau dari kartu ini kita lihat. Ada the Tower, Child, dan Heart. Oke, jadi kalau dari kartu ini ini sebuah koneksi dengan pihak lain. Mungkin kamu ingin menjalin hubungan, komitmen, kerjasama, atau apapun dengan pihak lain ya. Dengan seseorang, ingin ada sebuah hubungan yang ingin kamu buat. Tetapi kamu juga berpikir bahwa kamu harus punya kekuatan. Kamu harus punya fondasi yang kuat dulu, yang kokoh untuk membangun koneksi ini. Nah, jadi kalau saya melihat memang sepertinya ini mengapa kamu harus menahan diri untuk mengambil keputusan. Entah di sini mungkin menjalin kerjasama atau mungkin di sini menjalin hubungan dengan seseorang, entah menikah ya. Jelas karena kamu harus membangun sesuatu yang kuat. Kamu harus punya
mungkin di sini kamu harus punya modal yang besar dulu, modal yang kuat, yang stabil, atau kamu harus benar-benar mapan, mandiri untuk menjalin sebuah hubungan. Artinya apa? Ya di sini kalau memang ada sesuatu hal yang perlu ingin kamu jalankan tentang hubungan kamu bersama seseorang, sebuah awal kehidupan, awal kerjasama, yang perlu kamu perhatikan itu adalah pondasinya, kekuatannya. Dan ini memang tentang sebuah situasi di mana kamu harus mungkin belum bisa mengambil keputusan menjalin hubungan ini, ya. Mengawali sebuah koneksi, kerjasama, mungkin mengawali sebuah kontrak kerja, atau mengawali sebuah hubungan dengan seseorang, tampaknya di minggu ini belum bisa untuk kamu putuskan. Karena yang perlu kamu fokuskan adalah bagaimana kekuatan dari pihakmu itu, ya, dalam arti keuanganmu barangkali, atau modal yang perlu kamu miliki dulu, yang perlu kamu pikirkan, atau mungkin ini tentang masa depan untuk diri kamu dulu yang perlu kamu fokuskan. Ini tentang kemandirian, kekuatan, ya. Kalau kamu sudah punya kemandirian itu, maka nantinya akan ada sesuatu hal yang bisa kamu awali. Jadi artinya saat ini kamu menahan diri untuk apapun yang ingin kamu awali, ya, dalam menjalin sebuah koneksi hubungan dengan pihak lain. Karena pada dasarnya ada sesuatu yang perlu kamu bangun dulu di sini. Oke? Entah membangun kepercayaan diri, membangun keahlian kamu. Dalam hal ini misalnya kamu perlu menambah lagi pendidikan kamu dan sebagainya, seperti itu. Jadi ini memang masih ada sesuatu hal yang tertahan di minggu ini. Untuk kalian yang memilih batu coklat, mengakhiri pick a card untuk energi mingguan, ya. Mudah-mudahan ini membantu. Kita ketemu lagi untuk pick a card selanjutnya.